Oke, silakan, Felix. Ya untuk GPRA ini kan kalau saya buka laporan keuangannya pada kolom liabilitas itu hmm, ada kewajiban yang jangka pendek itu 247 miliar untuk eh, uang muka dari Panggan. Sedangkan ini kan maksudnya secara akuntansi ya, dimasukin ke liabilitas jangka panjang. Sedangkan kalau kita punya toko, dapat uang DP, itu kan kita bisa artikan sebagai penjualan di masa depan gitu ya Pak. Apalagi ini jalan jangka pendek, berarti apa bisa saya simpulkan bahwa kurang dari 1 tahun itu hmm, ada lebih dari 247 miliar ini yang akan jadi revenue. Udah Pak, Oke, itu saya aja. jawab aja ya. Terima kasih. Dan ini nggak panjang jawabannya. Betul, ada kemungkinan, tapi baru sebatas kemungkinan, hanya sebatas kemungkinan, bukan kepastian. Ada kemungkinan dari 247 miliar ini akan menjadi pendapatan dalam waktu kurang dari 1 tahun, tapi itu akan tergantung apakah perusahaan bisa mendeliver properti yang dipesan secara tepat waktu. Jadi secara akuntansi itu begini, orang kalau misalnya orang tuh beli rumah tuh ada tahapannya. Yang pertama, dia bayar tanda jadi dulu. Tanda jadi. Misalnya harga rumahnya 500 juta. Tanda jadi ini booking lah, sekedar booking aja gitu. Bukan uang muka, booking aja, 5 juta gitu. Nah itu perusahaan sudah bisa menulis namanya marketing sales 500 juta. Meskipun sebenarnya duit yang dia terima itu cuma 5 juta. Marketing sales itu ya nilai rumahnya gitu seperti itu. Tapi itu tidak bisa dicatat sebagai uang muka, belum. Kemudian perusahaan membangun rumah ya. Jadi sudah membangun rumahnya atau rumahnya sudah ready stock. Kalau rumahnya belum jadi, tapi pembeli sudah membayar lunas, entah itu secara cash ataupun melalui KPR, uang yang masuk ya tentu saja tidak hanya 5 juta ya, mungkin 100 juta, mungkin 200 juta, itu dicatat sebagai uang muka pelanggan. Gitu. Atau bahkan meskipun duit yang masuk itu 500 juta, udah seharga rumahnya, tapi rumahnya belum jadi, maka itu dicatat sebagai uang muka pelanggan. Kalau misalnya rumahnya sudah jadi, tapi orang juga belum bayar lunas, ya sama. Kan berarti belum bisa diserah terimakan rumahnya meskipun rumahnya sudah jadi karena pembayarannya belum lunas. Itu juga sama dicatat sebagai uang muka pelanggan. Rumahnya sudah jadi, pembayarannya juga sudah lunas, tapi masih ada AJB segala macam kan, pengurusan di notaris segala macam, itu juga belum beres. Ya sama, masih dicatat sebagai uang muka pelanggan. Begitu. Jadi proses dari marketing sales menjadi uang muka pelanggan sampai akhirnya menjadi pendapatan itu agak panjang, Pak. Beli rumah itu memang kayak gitu, agak ribet. Sama aja kalau misalnya Anda beli mobil juga, ya. Anda pertama dapat mobil baru, tapi STNK-nya nggak langsung jadi kan. STNK, BPKB-nya itu baru jadi belakangan gitu. Standar akuntansi mengharuskan itu semua beres dulu, semuanya udah beres, jadi udah nggak ada hubungan lagi antara pembeli dengan perusahaan properti sebagai penjual, baru perusahaan properti bisa mencatat uang muka tadi sebagai pendapatan, dan itu bisa lebih dari 1 tahun dari sekarang. Kalau Pak Felix perhatikan, nggak cuma GPRA, tapi perusahaan-perusahaan properti yang lain juga sama, uang mukanya sekarang gede-gede semua. Actually itulah alasan kenapa saya katakan dalam 1 tahun ke depan, properti itu kemungkinan akan booming, karena betul uang muka pelanggan ini akan menjadi pendapatan. Tapi belum tentu pada prakteknya dalam 1 tahun ke depan itu pasti jadi pendapatan, itu belum tentu. Tergantung progres yang tadi saya sebutkan. Kalau memang benar jadi pendapatan, ya bagus, sahamnya akan naik. Tapi kalau enggak, ya berarti mungkin sahamnya akan naiknya masih agak lama dari sekarang. Cukup, Pak Felix? Berarti emang dari yang uang muka pelanggan ini belum ada yang belum masuk ke penjualan bersih sama sekali ya Pak? Akan menjadi penjualan dalam 1 tahun ke Ya, depan, tapi nilainya belum tentu 247 miliar juga. Mungkin hanya oke, sebagian gitu dari 247 itu. Di sisi lain, oke Pak. dalam 1 tahun ke depan kan pasti ada penjualan baru lagi. Jadi perusahaan akan terima uang muka baru lagi, seperti itu. Jadi intinya belum tentu aja gitu, tapi bisa juga lebih.
Bisa juga yang jadi pendapatannya itu malah lebih dari 247. Intinya nggak bisa dijadikan patokan, Pak. Angka uang muka itu tidak bisa dijadikan patokan bahwa itu pasti akan jadi pendapatan. Kita tetap lihat aja ke depannya nanti bagaimana. Cukup ya? Cukup, Pak. Terima kasih. Lanjut.